Su suara apa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Suara apa tadi itu? Buah. Kayak ayam cekuku. Oh, itu ayam pelung. Ayam pelung. Iya, ayam pelung. Yang tadi diceritain itu kan? Iya. Astagfirullahaladzim. Tambah suasananya merinding ini. Hah? Mana? Mana dia coba suaranya? Tuh. Mo, kamu dengar nggak? Tapi di sini suaranya. Suaranya di sini. Ya ampun. Apakah mungkin ke sana gitu tuh? Nih, perhatikan nih. Tuh, ada ruang-ruang ke sana. Itu lubang cacing itu maksudnya. Apa kita ke sana? Apa iya ya? Iya, apa makan aja yuk. Berani gak? Waduh, berani kan ya? Hah? Tar dulu. Aduh, berani. Tuh. Tapi suaranya beda-beda loh. Dia beda-beda kan? Di sini, kayak di sini gitu. Ntar dulu. Punten. Kok ada ayam dalam gua? Astagfirullahaladzim. Ada ayam dalam gua. Coba sini. Ayam gali? Astagfirullah. Tapi itu apa ini? Yang mana? Ini coba sini. Itu tuh. Tuh. Itu apa itu? Hitam itu tuh. Saya belum lihat ini ya. Itu. Ya ampun. Yang mana sih? Ini. Astagfirullah, jabang bayi. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Wih, alhamdulillah. Kayaknya di daerah sini sekitar lokasinya ya. Kalau nggak salah daerah sini, kita cari aja nanti. Kita cari goa yang dimaksud. Mari teman-teman, sebelum kita untuk melanjutkan perjalanan di kiri jalan, kita setting dulu. Setting hati kita supaya tetap bahagia. Setting mukanya juga itu supaya kelihatan fresh gitu loh. Mukanya pasang yang fresh ya. Disetting dulu biar kelihatannya adem, ayem, di sawang adem. Ya. Oke, lanjut dulu. Iya, jadi sebelumnya mari kita betul-betul selaraskan setel rasa bahagia dalam diri kita supaya maksudnya tidak tersedak dalam mengunyah konten kita. Ya, lentur saja makanya. Ya. Cari dulu teman-teman sambil berjalan. Sambil menikmati suasana alam ini di sini, yang ternyata di sini adem, sejuk, anginnya sepoi-sepoi, dan meskipun naik turun bukit, tapi saya rasa tuh selalu bahagia gitu. Lalu ceritanya apa sih Kang di dalam gua Kang? Ini guanya gua keramat, gua karomah. Ya, jadi dari para leluhur, para wali yang terdahulu di dalam gua itu, maksudnya tempatnya ya ada paranormal, ada dukun, ada kiai, ada juga spiritualis lain sering datang ke dalam gua ini pada masanya. Akan tetapi karena tergerus masa, akhirnya hanya segelintir orang sekarang. Ya, tapi ada yang aneh di situ. Pelan-pelan aja yuk, ke belakang aja yuk. Ada yang aneh yang menjadi janggal buat kita karena setiap itu tergantung konsep pikiran ya. Ya makanya kita jangan mudah di program orang. Kalau ada hantunya berarti biasanya teriak-teriak ini Ya ya. iya biasanya tuh. Suara siapa ini ya? Suara kameramennya tuh. Atau orang Belanda kayak orang apa namanya tuh? Jempit ini ya. Ada. Wah ini nih. Nah ini goa yang dimaksud. Alhamdulillah. Sampai juga kepada titik tulnya, titik goa. Mari kita betul-betul menenangkan batin dan jiwa kita supaya kita bisa paham selaras apa yang disampaikan, karena bahasanya tuh teka-teki. Bahasanya masih menggunakan bahasa Nepak, bahasa Siloka, bahasa kias ya. Jadi jangan alergi ketika melihat gua. Konon gua itu tempat sarangnya orang-orang musyrik,
orang-orang yang bersekutu dengan jin setan belum tentu. Jangan berprasangka buruk dulu ya. Yang fleksibel jadi orang itu sesama makhluknya Allah, jangan mudah menilai orang buruk. Belum tentu, meskipun beda kepercayaan, tetap tujuannya satu ya. Semuanya itu tujuannya satu. Tentu saja. Ya, oke. Sebelum kita masuk sini, kita bisa melihat dari segala sudutnya goa ciptaan Allah ini yang luar biasa dengan sebuah makarya yang indah, yang penuh dengan seni. Nah, ini alam semesta. Tuhan sedang mengajak kita hidup pun harus penuh dengan seni. Seni itu nyenengi, seneng, bikin orang seneng. Nah, makanya kita pasang lentur dulu, pasang rasa bahagia, fleksibel. Hidup ini hanya sendaguro, nggak usah terlalu kaku ya, tenang. Assalamualaikum, kula nuwun, punten, sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki goa ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, yuk kita tenang dulu. Ada apakah di sini? Kita akan mengalami apakah di sini? Assalamualaikum. Wow, guanya keren banget ini. Gua seperti istana, nih perhatikan nih. Dari segala sudutnya yang indah sekali. Nah, ini akan terlihat indah ketika orang yang menyaksikan ini hatinya bombong, hatinya seneng, hatinya bersih, bening. Tetapi kalau orang-orang yang kecanduan marah-marah, kecanduan gembrungsung, Kecanduan selot. ya iya, maka tidak akan pernah melihat keindahan Tuhan. Tuhan sudah memberikan keindahan ini. Tapi kita dungu, menutup diri, tertutup namanya kafir, ya. Karena tertutup hatinya, karena sudah kecanduan, ya. Bukan cuma kecanduan kopi, bukan cuma kecanduan apa, tapi kecanduan marah-marah, kecanduan emosi. Tuh harus dihapus sifat itu, ya. Assalamualaikum. Kula nuwun. Wah, ini luar biasa. Keren sekali. Tapi ini kayak mirip muka orang ini. Yang mana? Ini nih. Nih. Tuh kan? Astagfirullahaladzim. Ya kan? Ya mirip, maksudnya mematung. Jadi orang mematung apa gini apa bener tuh? Ini orang mematung apa ciptakan orang ini? Luar biasa. Iya itu kayak badannya gitu. Ya makanya itu nih, kayak pakaian apa namanya itu? Batik nih. Iya dengan jelas kan. Kita perlu memanggil apa namanya itu peneliti supaya tahu persis sebenarnya ini manusia atau bukan. Karena ini mirip identik sekali dengan manusia. Apakah manusia membatu atau apa nih? Nanti setelah ini kita panggil peneliti ya, arkeolog atau apa gitu untuk meneliti ini gitu ya. Kalau bidan bisa kan? Iya nggak bisa, beda lagi. Iya beda lagi. Lah ini tangan siapa ini? Ini. Ini. Oh iya itu, jentiknya itu loh. Ya ampun. Iya kan. Tangan raksasa gitu. Gede banget kamu. Astagfirullahaladzim. Tangan gepeng. Nih, kayak jeriji apa telapak tangan tapi mungkin di sana tuh. Iya. Mungkin di ada Nanti dilingkarin aja di video ya. Ya iya, tuh. Biar kalian nih teman-teman pada ngerti tuh. Luar biasa. Oke yuk. Jadi pada zamannya itu orang-orang ke sini tuh harus membawa apa tuh ayam pelung. Tahu ayam pelung nggak? Apa tuh ya? Ayam pelung tuh ayam yang tadi bunyinya panjang tuh. Nah, itu yang panjang itulah. Nah, itu maksudnya bukan untuk persembahan, akan tapi mungkin syaratnya seperti itu, harus membawa itu. Makanya kita harus betul-betul mengkaji sebenarnya apa yang dimaksud itu, apakah untuk tumbal. Dia seperti kayak ada ruangan nih. Tuh kan. Nih,
Berarti ini ruangan khusus ini. Ruangan ritual ini ya. Ruang bawah tanah, perhatikan tuh teman-teman tuh. Jadi ada di sini tuh ruangan, sebelah sana ruangan. Ini ruang bawah tanah yang ntar sampai kemana tujuannya, maksudnya ada pusatnya di mana, mari kita kaji aja. Barangkali kita bisa bertemu dengan siapa di sana. Yuk, tenang dulu. Assalamualaikum. Kula nuwun. Adakah orang di sini? Licin ini. Tapi kayak ada suara-suara apa di dalam sana gitu. Hati-hati nih. Ini ya ini sampai sini suasananya tuh semakin bikin merinding ini ya. Jadi karena apa? Di samping adem seolah-olah tuh membawa ke alam mana kita nih. Sudah kayak masuk ke alam mana gitu. Tuh. Assalamualaikum. Adakah orang di sini? Tuh. Ke bawah sana bisa nggak? Aduh nih. Entar dulu. Tuh. Kayaknya apa? Kayaknya nggak bisa deh. Harus pakai tambang. Astagfirullahaladzim. Sini. Itu ke sana ruangan lagi tuh. Tuh, ke bawah sana. Waduh, oke lah yuk, nggak apa-apa. Kita sampai ke titik pusatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kula nuwun. Ada orang di sini. Itu ada orang. Itu orang kan? Tuh. Assalamualaikum. Mbah. Assalamualaikum. Punten, sinten niku? Orang bukan sih. Coba dari dulu. Tapi kayak orang. Mbah. Assalamualaikum. Mbah, lagi ngapain di situ, Mbah? Mbah? Astagfirullah. Kak. Ngapunten, Mbah. Bila kami mengganggu jenengan. Maaf, ini siapa? Takutnya ganggu apa enggak sih? Makanya takutnya kita ganggu gitu loh. Orang memang lagi ritual gini. Boleh kita kenalan dulu, Mama Abah? Perkenalkan saya Tarto. Saya dari Cilacap. Ngapunten bisa. Tapi kita takutnya mengganggu kok. Itulah gak enak saya, makanya mengganggu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mbah? Jangan. Mbah? Bukan orang ini ya. Zaman sudah modern masih ada kayak gini ya. Kayak orang banyak tumpuk di sini kan. Tapi kan jelas tadi di kamera ada ya. Ketangkap kan. Berarti bukan cuma saya ya. Setelah udah lah yuk. Tenang dulu. Jadi tambah merinding lah. Aduh. 2025? Ya iya masih ada kayak gini ya. Iya ya. Kayak konten aja sih. Wah, settingan siapa ini ya? Astagfirullahaladzim. Yuk. Nih ada ruangan-ruangan keren banget nih. Itu lagi itu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Coba perhatiin itu orang itu bukan. Itu beda lagi. Assalamualaikum. Punten, Mbah. Saya ragu ini. Saya juga ragu ini ya. Ini bukan orang lagi nih. Coba kita perhatikan dulu. Berani memang. Apa kira-kira dia gerak apa enggak? Dia gerak. Astagfirullah. Gerak. Mbah. Assalamualaikum. Hah, tuh kan? Astagfirullahaladzim. Tuh kan? Astagfirullah. Asli ini ya. Bukan manusia. Setan. Astagfirullahaladzim. Tahan dulu. Mbah. Assalamualaikum. Apa ini? Astagfirullah. Apakah ada ruangan ke sini? Mbah, saya di sini ya. Iya. Tapi ini mentok. Nggak ada ruangan lagi nih. Astagfirullahaladzim. Malah merinding ya. Tapi kayak digedikin. Digeledekin. Heeh. Waduh.
Apa itu politikin ya? Lah mundur. Mundur, Jono. Mundur. Cepat, Jono. Kayak berarti orangnya masih di situ. Di situ tuh kan gitu. Kayak dilidikin sayanya tadi. Kayak terowongan ini loh kan. Ya iya makanya. Saya aja dulu yuk. Buru cepat, Jono. Astagfirullahaladzim. Aduh. Berarti itu bukan orang asli mungkin ya. Ini ruangan lagi nih. Apa ini? Nah kita ya. Aula ini masuk nih. Nah mungkin ini pusatnya mungkin di sini nih. Aduh. Pokoknya ada bau minyak ya kan? Bukan cuma menyan ini. Sama minyak buyung kan? Buyung sama ini belum mandi. Astagfirullah. Coba perhatikan dulu dari segala sisinya ini. Kamu Aneh banget. lihat apa di sini? Coba kamu. Kepala orang. Astagfirullah. Assalamualaikum. Mbah. Punten. Suara apa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Suara apa tadi itu? Bukan, Wah, kayak ayam sekukun kan? oh, itu ayam pelung. Ayam pelung. Iya, ayam pelung. Yang tadi diceritain itu kan? Iya. Astagfirullahaladzim. Tambah suasananya merinding ini. Hah? Mana? Mana dia coba suaranya? Tuh. Mo, kamu dengar nggak? Tapi di sini suaranya. Suaranya di sini. Ya ampun. Apakah mungkin ke sana gitu tuh? Nih, perhatikan nih. Tuh. Ada ruang-ruang ke sana. Itu lubang cacing itu maksudnya. Apakah kita ke sana? Apa iya ya? Iya, apa mereka aja yuk? Balik nih, Kak. Waktu balik aja. Hah? Tar dulu. Aduh, bener. Tuh. Tapi suaranya beda-beda loh. Dia beda-beda kan? Di sini. Kayak di sini gitu. Ntar dulu. Punten. Kok ada ayam dalam gua? Astagfirullahaladzim. Ada ayam dalam gua. Coba sini. Ayam gaib? Astagfirullah. Tapi itu apa ini? Yang mana? Ini coba sini. Itu tuh. Itu apa itu? Hitam itu tuh. Saya belum lihat ini ya. Itu. Ya ampun. Yang mana sih? Ini. Astagfirullah, jabang bayi. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ayam hitam. Ini kayak orang ini. Orang ya kan? Astagfirullah. Mbah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbah. Saya yakin ini pusatnya. Mari kita betul-betul bisa menyingkronkan kita. Mudah-mudahan beliau bisa menerima kami, menerima kita, dan bisa berkomunikasi dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Mbah. Mbah. Oh, berarti gini, dari pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami, agar beliau bisa menyambungkan dengan kita harus bisa menyambungkan tali rasa kita. Tali rasa kita sambungkan dengan beliau supaya betul-betul nyambung. Yuk tenangkan batinnya yuk. Kita ritual dulu, ritual untuk mengendorkan seluruh urat-urat dalam diri kita, urat pikiran, tenangkan batinnya, pancarkan rasa senang, rasa bahagia, hilangkan ketakutannya, kekhawatirannya, dan kita betul-betul bisa menyambung dengan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Ya alhamdulillah, Mbak. Nyambung, kamu dengar nggak? Alhamdulillah. Mbak, ngapunten, kami mohon maaf bila kedatangan kami mengganggu panjenengan. Tepangaken kula tarto, kula saking Cilacap, Mbah. Nggih, saking Cilacap, Mbah. Nggih, ngapunten sanget pilih rawuh kula teng mriki ganggu panjenengan.
Nggih, alhamdulillah mboten nggih. Ngapunten. Mbah niku sinten asmanipun? Nggih. Mbah Pelung. Mbah Pelung. Nggih, alhamdulillah. Gini Mbah, karena kami hampir setiap hari itu mendatangi goa-goa Mbah, dan kami membawa kamera tujuannya untuk dokumentasi kami, sekaligus untuk sinau kang sukawruh dari setiap apa yang kami alami, dari semua yang kita lihat, eee, barangkali Mbah bisa memberikan sedikit wejangan kepada kami untuk bermanfaat buat kita maksudnya dan juga buat orang banyak itu, maaf ngapunten. Nggih. Nggih. Insyaallah nggih. Katanya kalau kepengen sinau, kalau kepengen belajar harus tenang. Jangan memasang muka yang tegang katanya, tenang. Nggih siap, Mbah. Kalau Mbah bersedia sudi memberikan, pitutur kepada kami alhamdulillah. Tapi sebelumnya kami mohon maaf untuk menanyakan sedikit yang membuat kami janggal, Mbah. Di antaranya itu, pada masa lalu hingga sekarang masih aktif di dalam gua ini, orang-orang yang datang ke sini itu katanya Mbah harus membawa ayam pelung, yaitu ayam yang bunyinya panjang itu Mbah, maaf. Itu maksudnya buat tumbal atau buat apa Mbah? Kok kebanyakan mereka tuh berhasil apapun hajatnya, maksudnya gini Mbah, yang dagangannya laris, yang cepat nutup utang, yang menagih hutang pun cepat dikasih, dan lain sebagainya Mbah. Itu kok bisa Mbah? Itu nggih, nggih, nggih. Maksudipun pripun Mbah? Heeh. Oh, berarti tidak 100% berhasil nggih Mbah? Nggih. Baik Mbah, saya akan mencoba untuk menafsirkan pitutur panjenengan supaya tidak menjadi konflik batin, kegagalan pahaman dalam diri kami dan teman-teman, Pak. Oke, teman-teman, dari pitutur yang beliau sampaikan kepada kita, yaitu tentang tadi di sini harus menumbalkan ayam pelung di sini, membawa ke sini dan hajatnya pasti terwujud terkabul. Ternyata bukan yang dimaksud untuk tumbal, untuk persembahan. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Menuduh yang tidak-tidak, ternyata hanya dengan media itu, media penghantar ayam pelung itu, maksudnya supaya kita di sini untuk berlatih sinau dari penciptaan Allah itu ayam yang bunyinya panjang, yang nafasnya panjang, yang tenang, ya. Jadi selama ini kita tuh nafasnya cekak. Kalau nafasnya cekak, nafasnya pendek-pendek itu susah. Nah, kita maksudnya gini, kita nafasnya itu harus sampai ke perut sana, sampai ke paru-paru melatih itu. Apa hubungannya dengan hajat, ya? Dan beliau Pak tadi sedikit memberikan
pitutur kepada kita, yaitu kita untuk nyambung, tenang, nyambung dengan kehendak Tuhan. Jadi tidak pernah ada khawatir, lentur, santai. Seperti itu tuh, apa namanya itu, selaras. Selaras itu pasti Tuhan akan mengabulkan segala hajatnya. Jadi bukan yang dimaksud ayam pelung disembelih di sini dan tumbalnya anak. Katanya kan seperti itu. Tapi itu bukan. Itu hanya sebuah simbolis saja. Dan konsep itu diciptakan oleh orang-orang asing yang menuduh bahwa eh, tadi membawa ayam pelung dibuat tumbal. Bukan seperti itu. Hanya untuk simbolis ya. Simbolis sih ya tadi kita harus pandai bisa menyadari nafas syukur dengan penuh tenang, fleksibel, lentur. Nah, kalau seperti itu Tuhan pasti akan betul-betul menyeimbangkan juga, menyeimbangkan kita. Kalau kita selama ini yang ada hanya kekhawatiran, ketakutan, yaitu justru konsep itulah yang kembali padamu. Karena Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya. Selalulah berprasangka yang baik-baik, jangan mudah untuk menuduh orang, jangan mudah untuk berpikir apa-apa, karena bukan itu yang dimaksud, itu hanya simbolis. Simbolis sebuah bahasa sanepa, bahasa kias, bahasa siloka, samar-samar, makanya dijabarkan dengan kerendahan hati dan kita bisa melihat dari cara pandang yang lain. Jangan cuma melihat dari satu sudut pandang, nanti gagal paham. Itu maksudnya ya, makanya fleksibel. Gimana maksudku Mbak? Nah gini Mbak, mungkin itu mereka itu berhasil setelah bisa memahami pitutur panjenengan dari ayam pelung yang dibawanya. Nah terus ayamnya di sini itu pada kemana Mbak? Ditinggalkan di sini ataukah disembelih untuk selamatan ataukah bagaimana Mbak? Heeh, heeh, nggih. Jadi tergantung maunya gimana, dibawa pulang boleh, buat selamatan boleh, maksudnya itu untuk sedekah, sedekah untuk kepada sesama, dimakan bareng-bareng, bukan yang dimaksud itu menjadi konsep menyembelih anak, itu kan hanya konsep, hanya praduga ya. Sedangkan praduga seperti itu bisa menjadi iya ketika sudah diiyakan orang banyak, diyakini orang banyak, padahal tidak seperti itu maksudnya. Nah, mari kita teman-teman bisa menyetir kehendak diri, menyetir rasa diri, jangan sampai kita mudah terprogram orang yang belum tentu. Padahal beliau itu hanya memberikan pitutur arahannya. Tetap ilmu Tuhan bukan ilmu apa-apa. Mbah, kalau Mbah sendiri maaf nih banyak yang bertanya takutnya Mbah. Ini jenengan di sini sebagai kesepuhan maksudnya yang tidak pernah mati katanya Mbah. Nggih. Belum pernah mati maksudnya di sini usianya udah berapa Mbak kalau nggak tahu, kalau boleh tahu? Nggih. Katanya jangan terjebak pada usia. Usia beliau jangan usah terjebak situ, tapi kesadaran akan selalu hidup sepanjang masa tidak pernah mati, langgeng katanya. Wah, langgeng. Langgeng? Yang maksudnya langgeng itu abadi, nggak pernah mati. Astagfirullahaladzim. Ah, Mbah, Masya Allah. Astagfirullahaladzim kemana nih? Ya Allah. Allah kok Akbar. menghilang lagi? Ya ampun. Bah, baiklah. Gini Mbah, maaf Mbah, ngapunten, bila tadi pertanyaan kami kurang baik, kurang pas, kurang sopan, kami mohon maaf. Dan saya sangat berterima kasih atas semua wejangan dan pitutur panjenengan sehingga membuat kami ditemukan jalan yang lurus, jalan yang tepat pada prasangka kita. Nggih. Assalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu. Wah keren banget nih. Abadi ini ya. Abadi gak pernah mati. Berarti ini kan sebuah simbolis kesadaran tidak akan pernah mati meskipun jasadnya mati tapi kesadaran akan selalu ada ya. Ya kesadaran Tuhan, makanya tetap fleksibel ya. Ilmunya Pak mengerti pada nih. Waduh, belum nyampe ini ya. Diputar lagi videonya
dengan tenang, insya Allah kalian paham. Kalian pasti akan menjadi orang-orang yang makmur. Makmur itu bukan karena dari setan, bukan, tetap dari Allah murni ketika kamu menyelaraskannya. Gitu ya. Yuk. Mana jalannya tadi? Lupa ini ya. Saya dari apa namanya? Apa tuh? Astagfirullahaladzim. Ada buaya ini ya. Ah,